Belum ada kabar apakah peninjauan kembali PK Sakatatal tempo hari diterima atau ditolak Mahkamah Agung. Tapi 6 terpidana lainnya sudah pula mengajukan PK pada tanggal 14 Agustus lalu dan belum tahu kapan sidang perdananya akan dimulai. Memang tak harus menunggu PK Sakatatal diterima atau ditolak, baru PK 6 terpidana lainnya itu mesti diajukan. Satu terpidana lagi atas nama Sudirman tak ada kabar, terpisah sendiri dia. Bahkan ditemui keluarganya saja sulitnya minta ampun. Entah kenapa sejak awal Sudirman ini seperti dijaga betul. Kabarnya sudah ada pengacaranya baru pula. Pengacaranya kesulitan mengajukan PK karena Sudirman mengakui peristiwa pembunuhan itu benar-benar terjadi. Dia ikut memukuli Eki tapi tak sampai membunuh Eki. Begitulah kira-kira pengakuannya. Tapi pengakuan itu tak didukung oleh alat bukti lainnya, hanya berdiri sendiri saja. Mestinya tak bisa diterima. Tapi itulah kondisi Sudirman yang diakui oleh pengacaranya sebelumnya, Titin Prialianti, tidak dalam kondisi kesehatan psikis seperti orang kebanyakan. Seperti tak ada lagi orang yang bisa menolong Sudirman ini. Bahkan diminta keluar dari penjara pun bisa jadi dia tak mau. Dia seperti tak tahu apa yang sedang dialaminya dan dialami teman-temannya. Menyedihkan sebetulnya, tapi apa boleh buat. Berdosa betul kalau ada orang yang sengaja memperdaya Sudirman ini. Sementara itu, kesaksian-kesaksian dan bukti-bukti yang ditemukan kemudian justru memperkuat tak adanya bukti pembunuhan dan pemerkosaan itu. Terbaru, kesaksian Franciscus Marbun yang merupakan teman Eki, pemilik helm dan sepatu yang dipakai Eki pada saat kematiannya. Ia menegaskan helmnya yang dipakai Eki itu rusak parah pada bagian muka dan sempat memfotonya ketika itu. Sepatunya berlumuran darah dan tak mengambilnya lagi dari Eki. Berbeda sekali dengan pembelaan pengacara Rudiana, Pitra Ramadoni, bahwa helm Eki tak mengalami kerusakan katanya. Franciscus Marbun agak geram juga mendengarkan pembelaan dari Pitra Ramadoni itu. Dia yang punya helm tahu persis kondisi helmnya pada saat kecelakaan itu, sebab dia juga ikut menjenguk Eki dan Vina di rumah sakit pada saat malam naas itu. Sebelumnya kesaksian Widi dan Mega juga memperkuat bahwa peristiwa tewasnya Eki dan Vina itu kecelakaan tunggal, bukan pembunuhan. Kalau Franciscus Marbun mengaku helm dan sepatu yang dikenakan Eki adalah miliknya, kalau Widi mengaku baju dan sendal yang dikenakan Vina pada saat kejadian itu adalah miliknya. Unik juga pertemanan di antara mereka ini. Tapi yang memperkuat dari kesaksian Widi dan Mega itu adalah soal komunikasi di antara mereka dengan Vina pada malam itu. Bahkan Vina masih sempat mengajak Widi dan Mega untuk keluar malam itu. Mereka masih berkomunikasi sampai sekitar pukul 10 malam. Artinya, kronologi pembunuhan dan pemerkosaan yang ada dalam putusan sebelumnya sangat diragukan kebenarannya. Apalagi belakangan muncul riwayat percakapan via handphone antara Vina dan Widi yang dimunculkan kuasa hukum Sakatatal, Erwin Partogi. Katanya ia dapat riwayat percakapan handphone itu dari berkasnya Rivaldi. Artinya riwayat percakapan handphone itu sudah masuk dalam berkas, tapi anehnya tak masuk dalam alat bukti yang digunakan. Padahal riwayat percakapan handphone itu sangat penting mengubah konstruksi hukum dari pembunuhan menjadi sebetulnya adalah kecelakaan tunggal. Kabarnya riwayat percakapan via handphone ini masuk dalam novum baru yang diajukan oleh 6 terpidana itu. Tapi entahlah, pihak kepolisian belum mengklarifikasi apakah riwayat percakapan via handphone itu benar atau tidak adanya. Kasus tewasnya Vina dan Eki ini mulai redup dari pembahasan di ruang publik, dihimpit oleh masalah-masalah hukum dan politik yang lainnya yang begitu kompleks di negeri ini. Kalau tak terus diingatkan, bisa jadi kasus ini juga hilang dan dilupakan begitu saja. Sementara nasib para terpidana ini semakin tak jelas setelah menjalani 8 tahun hukuman penjara untuk kasus yang simpang siur ada atau tidaknya pembunuhan atau pemerkosaan itu sebenarnya.